Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwah sekalian, para asatidzah, pegawai yang mudah-mudahan berada dalam rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin di bab fil iktisad fil ibadah. Bab iktisad, pertengahan dalam melaksanakan ibadah. Hadis yang akan dibacakan siang hari ini hadis nomor 149 atau nomor berapa Ustaz Ihsan? Nomor 4 ya. Ini kalau dari Ustaz Ihsan nomor 4. Kalau di kitab 149. Taib qala al-mu'allif rahimahullah. Udah siap belum? Udah siap ya? قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة والشيء من الدلجة. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bersabda, "Innad din yusr." Sesungguhnya agama ini, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang kita yakini kebenarannya yusrun, mudah. Ya. Jadi agama syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mudah. Ya. Sehingga sambil ngantuk pun bisa dipahami, saking mudahnya agama ini ya. Masya Allah. Coba kita lihat dari kemudahan agama ini, sebagaimana yang Allah katakan, "Wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj." Dan tidaklah Allah membuat kesusahan, kesulitan, beban yang berat untuk kalian dalam agama ini. Begitupun Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan tugas, beban di luar kemampuan hamba-hambanya. Salat yang Allah wajibkan kepada kita dalam satu hari satu malam berapa waktu? Pak Ridwan, berapa waktu? 5 waktu saja. Satu waktunya berapa menit? Kalau berjamaah mungkin 5 sampai 10 menit. Taruhlah 10 menit. 10 kali 5 berapa? 25 menit. Berarti satu hari satu malam kita diminta melaksanakan sholat itu berapa? 25 menit, betul gak? 10 kali 5, 50 menit. Kali 5, 50 menit. Berarti 1 jam juga gak nyampe ya. Dari waktu kita yang berjumlah berapa sehari semalam? 24 jam. Itu sholat, rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang ketiga apa? Zakat. Zakat yang diwajibkan kepada kita. Ya, kalau
Idul Fitri setelah Ramadan ada zakat apa? Fitrah. Berapa liter beras? Cuma 3 liter, 3 kilo, 2,5 kilogram satu sok. Ya, tidak nyampe 10 kilo. Kalau kita punya kambing dari 40 hanya diambil satu saja. Kalau punya emas sampai 24 garayam emas hanya diambil berapa gram? 2,5 saja. Begitupun perniagaan kita. Ya, rumah kita yang ditinggali ya nggak harus dizakati, kecuali pajak harus. Kalau pajak motor juga harus ya. Kalau zakat nggak ada. Artinya kemudian rukun Islam yang ke berapa? Ketiga, puasa, saum. Dalam 1 tahun 12 bulan yang kita ketahui, Allah hanya mewajibkan kepada kita Ramadan saja, 1 bulan dari 12 bulan. Kira-kira gampang apa susah? Mudah sedikit, tidak banyak. Bahkan seorang Arab Badui itu ketika datang kepada Rasulullah menanyakan, apakah engkau adalah utusan Allah? Ya, apa yang engkau diwajibkan kepada kami? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian kata orang Arab Badui, ya saya mau itu saja, gak mau yang nambah-nambah. Masuk surga gak? Kata Rasulullah, na'am in sadaq, kamu masuk surga apabila benar-benar melaksanakan yang 5 itu. Jadi simple masuk surga tuh ya. Masya Allah, mudah. Dan lebih mudah lagi kalau dibandingkan dengan umat-umat, syariat-syariat umat terdahulu. Dikatakan kalau umat Bani Israel itu kalau mau bertaubat, salah satunya yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu harus saling membunuh. Alhamdulillah, kita mah tidak disuruh saling membunuh bertaubatnya, ya. Suruh saling ngasih baso saja. Ya, biar damai. Ya. Kemudian masih umat-umat terdahulu, Rasulullah SAW, mohon maaf, pernah ketika mau buang air kecil, beliau menyuruh para sahabat untuk mengambilkan baju perang yang terbuat dari kulit sebagai penjaganya ketika beliau buang air kecil. Kemudian jongkok. Ada orang-orang Yahudi yang melihat, menertawakan, menyepelekan. Lihat, Nabi kalian itu seperti wanita, gaya kencingnya gak gagah, duduk dihalang-halang. Ya, kalau orang Yahudi mungkin kencingnya waktu dulu berdiri di belakang mobil mungkin, ya, ataupun di belakang taman seperti zaman sekarang. Ya, kata Rasulullah, waihak, ya, kanu, kata Rasulullah, orang-orang Bani Israel, kanu idza asabahumul baul qata'u ma asabal baul minhu. Orang-orang Yahudi itu dulu, Bani Israel, kalau mereka kena najis, contohnya seperti kencing, kena pakaian nih, baju kita terkena ciprat air kencing, kalau kita cukup dicuci, kalau mereka harus apa? Disobek itu, disobek. Bajunya. Mendingan kalau kena baju, ini kalau kena hidung. Udah satu-satunya lagi hidung, harus disopak juga kan. Jadi haruslah bersyukur kita atas nikmat Allah, betapa agama ini mudah untuk kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan di atas di luar kemampuan kita. Kemudian selanjutnya, walan yusyadaddin illa ghalabahu. Tidaklah seseorang memperberat diri dalam agama kecuali dia akan dikalahkannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah memberikan kadar ibadah kepada kita, itu sudah disebutkan rukun dan sunnah-sunnahnya. Kalau kita mau berlebih-lebihan, mau ghulu dalam ibadah, maka sehebat apapun kita tidak akan bisa melaksanakannya. Ya, jangankan kita, sekelas sahabat saja, ada sahabat terkenal Abdullah bin Amr bin As, sering disampaikan. Beliau itu pernah mengatakan,
la aqumanna al-laila wa la asumannan nahar ma'ishtu, kata dia. Aku ini akan selalu sholat malam, semua malam aku akan sholat, gak bakal tidur-tidur. Kemudian siang aku akan terus berpuasa selama saya hidup. Kemudian sampai kabar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Antal ladzi qulta dzalik." Kamu yang ngomong seperti itu, wahai Abdullah bin Amr bin As. "Na'am, ana qultuhu ya Rasulullah." Betul wahai Rasulullah, saya mengatakannya. "Innaka la tastati'u dzalik." Sampai kapanpun kamu tidak bisa wahai Abdullah bin Amr bin As. Kata Rasulullah, "Sum wa aftir." Puasa dan buka, ya. Kemudian kum wanam, tidur. Kemudian kalau mau sholat malam, bangun, tapi jangan lupa tidur. Wasum minas syahri thalathata ayyam. Kata Rasulullah, kalau mau kamu puasa 3 hari dalam 1 bulan. Fa innal hasanah bi asyri amsalihha. Sesungguhnya kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. Fa inna dzalika mithla siyamid dahr. Kalau kamu puasa 3 hari dalam 1 bulan, 3 hari dalam 1 bulan sama dengan puasa setahun penuh. Karena kebaikan itu dikali 10. Sebulan berapa hari rata-ratanya? Misalkan 30 hari, berarti kalau dalam 1 bulan kita puasa 3 hari, 3 kali 10 berapa? 30. Jadi 3 hari itu yang biasa dilakukan oleh santri yang disebut ayyamul bid, puasa di tengah bulan, itu sudah senilai puasa 1 bulan penuh. Karena Abdullah bin Amr bin As masih semangat dalam ibadah, dia mengatakan, "Ini utiku afdhala min dzalik." Ya Rasulullah, aku masih bisa melakukan yang lebih utama dari itu. Kata Rasulullah, kalau begitu sum yauman wa aftir yaumain. Kalau begitu puasa 1 hari, buka 2 hari. Ya Rasulullah, ini utik afdhala min dzalik. Ya Rasulullah, aku masih bisa melaksanakan yang lebih afdal dari itu. Kata Rasulullah, sum yauman waftir yauman. Kalau begitu puasa 1 hari, puasa, buka 1 hari. Kata Abdullah, aku masih bisa. La afdala min dzalik. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih utama, itu adalah puasa daun. Kemudian terus sering berjalannya waktu, maka datanglah waktu tua. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As? Ya laitani, ya, aqbalu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya aku dulu menerima rukhsah, ya, nasihat Rasulullah untuk berpuasa 3 hari saja dalam sebulan, maka mungkin di masa tua ini aku tidak akan ripuh. Nah, tahu ripuh? Payah untuk melaksanakan ibadah puasa, ya. Maka ya, berbuat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kunci kita bisa istiqamah dalam ibadah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Fasaddidu, maka luruslah, artinya lakukanlah sekuat tenaga apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini. Kalau gak bisa semuanya, wa qaribu, minimal mendekati. Minimal mendekati itu lakukan yang wajib, tinggalkan yang haram, itu kuncinya. Lakukan yang wajib, tinggalkan yang haram. Wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'in minad duljah. Dan mintalah tolong dengan melaksanakan ketaatan di waktu pagi, di sore hari, dan juga di waktu malam hari. Maksudnya di penggalan akhir ini Rasulullah mengumpamakan perjalanan kita menuju Allah, menuju surga itu seperti orang dalam safar, orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan itu, ya, harus cerdik. Makanya di sini ada 3 waktu. Perjalanan di pagi hari, dari waktu setelah azan subuh sampai sebelum datang waktu zuhur disebut apa? Gudwah. Kemudian setelah asar sampai maghrib disebut
dalam tadi apa? Rauha. Kemudian di akhir malam disebut Duljah. Ya. Maka orang-orang yang melaksanakan perjalanan di zaman Rasulullah ketika itu biasanya memilih waktu subuh, ya. Kemudian di siang hari istirahat. Kemudian akan berangkat lagi kapan? Sore hari. Nah, kemudian malamnya tidur, kemudian akan berangkat lagi di akhir malam. Begitupun ibadah, ya. Ibadah tidak bisa gaspol, ya. Gaspol dari jam 7 sampai 24 jam. Maka ada waktu-waktu di mana kita ibadah, di mana kita santai, ya. Begitulah agama Islam ini mengajarkan kita keseimbangan, ya. Kapan kita harus melaksanakan ibadah, ya. Yang dimaksud adalah ibadah mahdhah. Ya. Kalau ibadah ghair mahdhah, seluruh kehidupan kita harus bernilai ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas dalam melaksanakan ibadah, sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqamah, ya. Istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.